Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur hingga hari ini masih diberi kekuatan dan kesempatan untuk menunaikan kewajiban kita sebagai hamba, yakni berpuasa di bulan suci Ramadan. Salawat serta salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi junjungan kita semua yang telah memberikan contoh kepada kita, dan semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Waktu berjalan begitu cepat, tak terasa kita telah sampai pada pertengahan bulan suci Ramadan. Hari terus berganti, bulan dan tahun pun selalu berganti. Maka yang terbaik dilakukan oleh seorang muslim adalah melakukan muhasabah atau evaluasi diri. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Hasyr ayat 18 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuat untuk hari esok, yakni akhirat. Pemirsa channel yang ketiga yang dimuliakan oleh Allah. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari menyatakan, dua kenikmatan kebanyakan manusia tertipu dengan keduanya, yaitu kesehatan dan waktu luang. Dalam hadis tersebut dapat diambil pelajaran bahwa terlalu berleha-leha dengan waktu luang maka akan membuat kehidupan menjadi sia-sia. Allah Subhanahu wa taala memberikan pengetahuan, peringatan, dan perintah mengenai waktu dalam banyak ayat di dalam Al-Quran. Di antaranya adalah demi masa, demi waktu duha, demi waktu fajar, waktu siang dan malam. Seorang Imam Hasan Al-Banna juga berpesan dalam sebuah kalimat bijak tentang waktu yang berbunyi, ia adalah kehidupan. Kehidupan manusia tiada lain adalah waktu yang dihabiskannya sejak lahir hingga datang kematian. Ketahuilah bahwa Rasulullah SAW pernah mengabarkan bahwa waktu adalah salah satu nikmat di antara banyak nikmat Allah yang harus kita syukuri. Di dalam kehidupan, waktu sangatlah penting. Maka kita harus memanfaatkan waktu yang kita miliki saat ini dengan sebaik mungkin agar tidak menyesal di kemudian hari. Allah Subhanahu wa taala memberi waktu setiap hari sama setiap makhluk hidup, yakni 24 jam sehari, 168 jam seminggu, 720 jam sebulan, dan seterusnya. Nah, tinggal keputusan masing-masing ingin menggunakan waktu sebaik mungkin atau malah sebaliknya. Pemirsa channel yang ketiga yang dimuliakan oleh Allah. Bagi seorang muslim, manajemen waktu sebetulnya bukan hal yang asing. Setidaknya dalam sehari kita menggunakan 5 waktu untuk menunaikan kewajiban kita sebagai hamba Allah. Walau demikian, tak sedikit di antara kita yang masih menyia-nyiakan waktu yang telah Allah berikan tersebut. Waktu yang kita nikmati harus kita syukuri dengan melakukan berbagai amalan kebaikan, terlebih pada bulan suci, bulan Ramadan ini. Berkaitan dengan waktu, selain 5 waktu yang tadi, ada sebuah pesan Rasulullah SAW yang penting kita renungkan. Dari Ibnu Abbas, Rasulullah SAW bersabda, "Iktanim khamsan qabla khamsin, syababaka qabla haramika, wasihatika qabla saqamika, wa ginaka qabla faqrika, wa faragaka qabla syukrika, wa hayataka qabla mautika." Yang artinya, manfaatkanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Yang pertama, waktu mudamu sebelum datang masa tuamu. Yang kedua, waktu sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Yang ketiga, waktu kayamu sebelum datang masa miskinmu. Yang keempat, masa luangmu sebelum datang masa sibukmu. Yang kelima, hidupmu sebelum matimu. Pemirsa channel yang ketiga yang dimuliakan oleh Allah. Pesan Rasulullah SAW tersebut sejatinya berkaitan dengan perencanaan, pemanfaatan, pengaturan, dan pengelolaan, atau yang sering kita kenal dengan istilah manajemen waktu. Yang pertama, waktu mudamu sebelum datang masa tuamu. Masa muda adalah waktu yang sangat produktif karena energi seseorang melimpah ruah. Potensinya untuk melakukan sesuatu yang sangat besar akan mudah terjadi, terlebih-lebih untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, waktu kayamu sebelum datang miskinmu. Saat seseorang sedang berada dalam kelapangan rezeki, maka manfaatkanlah untuk berbuat kebaikan, karena sesungguhnya di dalam harta kekayaan kita ada hak-hak kaum miskin. Maka tunaikanlah hak-hak kaum miskin yang ada dalam kekayaan kita. Dalam Islam, kekayaan merupakan ujian di samping juga amanah yang Allah berikan kepada kita. Yang ketiga, waktu sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Waktu sehat terkadang dirasa biasa saja, namun ketika kita sudah terbaring di rumah sakit, berada dalam ruangan tidak terlalu besar, baru berasa betapa berharga
waktu sehat yang kita miliki saat ini. Yang keempat, waktu luangmu sebelum masa sibukmu. Sebelum kita menjadi sangat sibuk, hendaknya kita bisa mengatur dan memanfaatkan waktu luang yang kita miliki saat ini untuk bersilaturahmi, membaca Al-Quran, dan kegiatan lain yang bersifat positif. Yang kelima atau yang terakhir, hidupmu sebelum matimu. Semasa hidup, gunakanlah langkah investasi untuk akhirat. Karena ketika ajal sudah dekat di leher, tiada berguna menyesal. Kematian dan kehidupan dan kematian merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa channelnya Pin 3 yang dimuliakan oleh Allah. Itulah tentang pentingnya manajemen waktu. Selain 5 waktu yang tadi, ternyata Rasulullah SAW juga memerintahkan tentang manajemen 5 waktu. Kata Imam Hasan Al-Basri, memberikan inspirasi dan motivasi agar kita memanfaatkan dan menggunakan waktu dengan baik agar tidak menyesal di kemudian hari. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.